Yo, hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yo guys, welcome back di channel gue lagi, di channel Via Kagami ya guys ya. Dan kali ini gue akan mengundang bintang tamu Mas B lagi ya guys ya. Jadi kali ini adalah podcast part 2-nya guys, oke. Dan sekarang podcastnya pembahasannya beda dengan yang kemarin-kemarin gitu ya guys ya. Kalau kemarin kan bahas tentang budaya Jawa, lah ini podcastnya ini temanya baru, yaitu tentang pengalaman mistis Mas B. Wah ini keren nih. Ya oke, langsung bisa diceritain Mas B ke penonton Via Kagami Channel tentang apa aja nih pengalaman mistis Mas B. Silahkan diceritain. Kalau pengalaman mistis Mas B, sebenarnya sih banyak sih pengalamannya, tapi sebagian paling saya privasi lah. Oh siap. Ya ceritain aja yang pengen diceritain. Ceritanya gini, Mas B kan punya punya balongan atau caplokan gitu ya. Oh cepaplok gitu ya. Ya, itu yang ada di dalamnya itu kan minta pindah ke rumah sebelah utara gitu, soalnya sepi gitu. Yang minta pindah siapa tuh? Yang minta pindah tuh? Kalau yang ada di dalamnya itu saya namain Sontoloyo. Sontoloyo. Minta pindah maksudnya Ya. gini, yang minta pindah itu siapa? Orang tua kah siapa ta? Atau pengen pindahin sendiri kah atau gimana? Kalau makhluknya itu gimana ya? Bisa berubah wujud apapun itu gitu loh. Jadi bisa membo-membo. Apa tuh? Jadi makhluk itu yang namanya Sontoloyo itu minta dipindah ke rumah sebelah utara gitu loh. Siap. Terus? Minta dipindah ke sana, soalnya kan ke sana sepi. Jadi saya pindah ke sana. Waktu itu rumah sebelah utara itu masih belum dikeramik. Itu Mas B itu Masih. ada rumah dua berarti ya? Gimana? Ada rumah dua berarti ya? Karena rumah sebelumnya belum dikeramik Iya. gitu. Iya, yang satunya belum dikeramik, sekarang sudah. Siap. Nah, mula-mula kan barongan itu saya taruh di atas gitu ya, Iya. di atas meja waktu itu. Oh iya bentar Mas ya, aku mau kasih tahu ke penonton dulu. Gitu ya guys, barongan itu Ya. yang dimaksud bukan barongan bambu ya, karena kan mungkin di daerah Surabaya, Mojokerto barongan itu kan maksudnya bambu-bambu ya. Kalau ini yang dimaksud itu barongan cepaplok ya guys ya. Memang kalau di selatan itu atau di Kidul itu nyebutnya barongan bukan cepaplok. Ya udah gitu aja sih. Lanjut Mas B. Kalau bisa juga namanya bukan cepaplok doang. Kalau di Banyuwangi itu namanya caplokan kalau nggak salah ya. Oh, ada nama lagi ya berarti ya. Ada nama lagi di Banyuwangi itu namanya caplokan. Siap. Terus? Kamu sampai mana kamu? Yang rumahnya itu yang rumah sebelumnya kan ada dua rumah itu, yang rumah sebelumnya belum dipasang lantai kalau nggak salah ya, dari situ. Oh iya, Ya. belum dipasang keramik. Nah, barongannya itu saya taruh di atas meja. Soalnya kalau di bawah nggak mau. Itu Oh, nggak mau. gimana itu dia Ya, bisa ngomong apa kayak mana tuh? Non? Gimana? Bisa ngomong apa kayak mana itu? Apa bisa ngomong atau Kalau ada ngomongnya bisikan? sih, biasanya nggak langsung komunikasi gitu, jadi lewat mimpi gitu loh. Berarti mimpi kayak disamperin di mimpi gitu ya? Iya, kayak disamperin di mimpi gitu. Terus gimana tuh? Nah, barongan saya taruh di atas meja, soalnya kan di bawah nggak mau. Iya. Terus kebetulan saya nginep di rumah
sebelah utara itu seminggu lah. Habis itu gimana kelanjutannya tuh? Kok Nginep, ya? nginep seminggu itu nggak ada kejadian apa-apa. Terus seminggu saya pulang ke rumah selatan, saya tinggal barengannya di rumah utara. Habis itu gimana tuh? Ada kejadian janggal atau kayak Seminggunya mana? lagi saya berniat untuk menginap ke rumah utara gitu. Itu sebelumnya itu berarti sebelum seminggu itu ya? Itu nginap di rumah kedua itu ya, yang di selatan gitu. Ya, ya gitu. Jadi satu hari di rumah selatan, seminggu di rumah utara gitu loh. Pindah-pindah emang ya itu. Sering gitu. Ya kalau dulu pindah-pindah, tapi sekarang saya sudah menetap di rumah selatan lah. Soalnya barengannya juga ke selatan. Terus rumah utara nggak ada yang nempatin gitu? Ya ada sih, kadang bapak saya, kakak saya gitu. Ya lanjut lanjut. Jadi gini, nah seminggu kedua saya nginap di rumah utara. Saya cari tuh, kok barengannya kok nggak ada di meja. Terus saya tanya ke bapak saya, Pak, barengannya ini di itu lo tak gede kayak buri, tak ada ngesot badan gue langsung gak enak. Ra oleh to nek ditelen mburi kuwi. Nggak boleh di taruh belakang apalagi di bawah itu. Nah malamnya ini ada gangguan. Terus piye kuwi? Gangguannya itu gini, saya kan tiba-tiba bangun di jam 2:30 lah. Ya. Nah pas bangun ini badan saya itu rasanya kayak nggak bisa digerakin gitu loh, kayak Oh tindian. kayak ditindih. Oh ya tindian. Oh ya. Tapi anehnya yang bisa gerak itu cuman mulut doang. Oh podo aku ya tahu kuwi. Iya saya juga Jadi pernah soalnya gue. yang bisa gerak itu cuman mulut doang. Iya. Nah aku punya akal, tak tetei ayat kursi Wih. sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sama bolak balik. Habis itu hilang dah. Iya. Emang bener itu. Terus abis itu lanjutannya apa lagi tuh? Lanjutannya itu saya langsung ambil air wudhu. Iya. Terus mau tidur lagi. Nah sebelum tidur itu saya tiba-tiba itu dapat bisikan gitu loh. Apa tuh bisikannya tuh? Bisikannya tuh gini, kawanan ngidul. Iya. Jadi tuh si Sontoloyo itu minta dikembalikan lagi ke selatan, soalnya nggak betah di belakang. Oh jadi intinya itu karena ada bisikan yang mengganggu berulang-ulang dan mengalami kejadian tindihan itu tadi ya mas ya. Jadinya akhirnya terpaksa dibawa ke rumah selatan seperti itu ya mas. Iya, terpaksa dibawa ke selatan lagi. Oh ya. Oke. BTW boleh tanya nggak? Ya boleh. Itu yang ngasih pantangan itu siapa kira-kira? Pantangan apa maksudnya? Pantangan nggak boleh ditaruh di belakang. Itu siapa yang ngasih kira-kira? Kalau itu sih dulu dari siapa ya kalau nggak salah, kakek saya kalau nggak salah itu. Itu kan pemberian dari kakek saya. Ya. Pemberian dari kakek saya, waktu itu masih sehat, sekarang sakit lah. Oh tapi masih ada kakek? Masih. Alhamdulillah.
Cuman kondisinya gimana kakek sekarang? Ya kondisinya sih nggak bisa jalan. Oh, sudah sepuh berarti ya? Iya sudah sepuh. Oh, oke oke. Berarti itu wejangannya itu dari kakek dulu ya? Iya dari kakek dulu. Itu dikasih Dulu itu saya iya. dioling gini. Le, lek kowe ngewat apa ngewat barongan iki, ojo sampe barongan iki diseleh nang ngesot. Apa meneh ning mburi. Siap, siap. Itu pas umur berapa itu dikasih nasihat kayak gitu? Kalau nggak salah itu aku masih SD. Ya, SD kelas 5 kalau nggak salah. SD kelas 5 ya. Aku kan mulai menggeluti jalanan itu kan mulai kelas 2 SD. Saya Oh, suka udah lama dengan banget tuh. jalanan. Udah lama banget tuh. Ya sudah lama. Itu tapi nggak ganggu sekolah tuh. Ya sekolah. Jadi gini, kalau apa itu ada job jalanan saya izin Tanggapan dulu gitu ke ya. sekolah. Oh, izin gitu. Kalau ada tanggapan nggak sekolah gitu. Iya izin. Tapi izinnya ya nggak izin tanggapan gitu. Izinnya itu kepentingan keluarga gitu. Oh, siap, siap. Lah kalau semisalnya guru tahu tuh ikut jaranan gimana tuh kira-kira ekspresinya? Gimana? Gimana? Kalau semisalnya nih guru tahu gitu, Mas B ikut jaranan gitu, ekspresi mereka kayak gimana kira-kira ya? Menurut Mas B sendiri gitu. Kalau menurut Mas B itu gini, guru kalau mengetahui muridnya itu terkenal, pasti seneng. Lah kenapa nggak ngomong aja? Saya tanggapan gitu kan mungkin bangga, mungkin bisa jadi prestasi gitu di sekolah. Waktu itu kan saya masih takut kalau bilang jujur gitu loh. Oh, sekarang berarti udah terang-terangan gitu ya? Kalau yang guru udah tahu itu berarti ya saya udah terang-terangan gitu. Terus responnya gimana? Responnya ya alhamdulillah respon positif lah. Tapi beneran nih, ini gue tanya ya, itu sekarang ada gangguan nggak untuk saat ini? Kalau sekarang sih masih belum ada, entah nanti malam kayak gimana. Gitu ya. Jadi Iya. menurut Mas B sendiri kalau menceritakan hal ini akan terjadi gangguan seperti itu ya Mas? Kalau jujur sih, Mas B itu kalau buat konten apa tuh baca cerita horor ya, biasanya sih gangguan sih ada, tapi nggak terlalu gawat gitu, paling cuma angin berembus atau bulu kuduk merinding gitu aja. Iya iya iya. Ya itu wajar sih kalau kayak gitu. Ya namanya Gimana? jin itu pasti ada Mas, namanya jin itu. Nggak mungkin nggak ada jin itu, pasti ada. Orang udah jelas kan dikatakan wa khalaqal innal wal jinna wal insana illa liya'budu. Berarti kan Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Berarti kan ada jin itu. Bener nggak? Berarti kan makhluk gaib Ya ada bener sih, berarti. Iya. jin itu ada. Mm-mm. Lanjut. Lanjut, yang mana lagi pengalaman? Yang ini, yang akhir-akhir ini. Kayak ada Yang akhir-akhir gangguan ini. gitu. Ya cuman itu gangguan dari Sontoloyo gitu. Sontolo kayak mana tuh? Kalau Mas B sih wujud sebenarnya nggak tahu, tapi Sontoloyo itu bisa merubah dirinya menjadi apa saja yang ia mau. Gitu ya. Berarti jadi Iya. kucing bisa, jadi orang bisa gitu, sakti ya berarti. Ya bisa jadi orang bisa. Ya kayak apa itu genderuwo gitu loh kan, bisa Iya iya. berubah menjadi manusia, bisa apa gitu loh. Tapi kalau Sontolo itu bukan genderuwo, bukan. Ada lagi gitu ya.
Iya ada lagi. Soalnya kalau gue kan taunya Sontoloyo itu buat ngatain temen gitu. Oh Sontoloyo gue. Gue baru tahu kalau kayak gitu itu ada hantu namanya Sontoloyo gitu loh. Baru baru tahu gitu. Karena kalau Gendruwo, Jostro tahu Jostro. Kayak Gendruwo. Sebenarnya sih Hmm. yang beri nama itu Mas B gitu loh. Oh, Dulu tuh waktu masih di kakek ya belum ada namanya gitu loh. siap siap. Terus, halo? Halo. Ya, terus gimana? Lanjutin lanjutin. Jadi gitu waktu di kakek belum ada namanya. Nah pas barengan itu diserahkan ke saya, baru saya beri nama gitu loh. Hmm. Lah, ini ada satu pertanyaan nih. Ya, itu Ya. Mas B kira-kira tahu dari mana itu? Kayak setiap makhluk yang berubah-ubah wujudnya itu adalah Sontoloyo itu tadi. Ya, karena kan ya kita nggak tahu siapa, bisa jadi yang kita temui memang binatang beneran atau memang manusia beneran seperti itu. Lah, untuk mengetahui hal itu dari mana kira-kira? Kalau Sontoloyo itu bisa dideteksi dengan cara melihat dahinya atau keningnya. Hmm. Kalau jidatnya hitam Sontoloyo gitu. Bukan Oh, gitu, bukan. 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 Kayak mana tuh? Biasanya itu keningnya itu ada semacam kilap-kilap gitu loh. Oh, opo kuwi ra kumus-kumus, Mas? Oh, bukan itu, bukan. Ora Bukan. toh. Wah, Mas Yakagami malah jadi nyindir. Lho, ora nyindir iki. Aku kan kepo to, Mas. Ra weruh. Piye dijelaske to? Ya, Kinyis-kinyise kuwi piye? sing kumus-kumus gitu. Lho, yo bek-bekne to. Batuke kuwi kumus-kumus kuwi. Ya enggak ngono. Ora. Mas, yo. Piye? Yo kinclong ngono kae koyo ana minyake ngono yo, Mas yo. Yo bek-bekke batuke ketumplekan minyak goreng kuwi. Ora. Kaya apa itu meh padha karo sapa? Seneng Naruto kan? Hokage kelima sapa kan? Hokage Tsunade kuwi to. Tsunade lah Hokage kelima to. Sama kayak gitu kilap-kilapnya gitu loh. Ngono. Cuman kalau Sontoloyo itu lebih besar itu mengkilapnya gitu loh. Ngono to. Lah sekarang Iya gini. gitu. Sekarang gini, Mas. Kayak dadahi mengkilap gitu ya. Itu mengkilapnya itu antara mengkilap cahaya atau mengkilap karena kena minyak keringat. Nah, itu harus dibedakan, Mas, itu. Mengkilapnya kayak mana dulu nih? Sontoloyo itu mungkin cahaya kalau nggak salah. Cahaya gitu ya. Iya. Oke. Itu beneran lihat itu. Jam berapa terus waktunya kapan itu ngelihatnya tuh? Dalam mimpi. Oh, alah kirain lihat langsung, Mas. Kalau mimpi mah Kalau lihat langsung. aneh sering mimpi Mas, aneh-aneh. belum ngerasain kalau itu. Kalau memang mimpi ya emang aneh-aneh, Mas, mimpi itu, Mas. Soalnya aneh itu ya. Mimpi itu ketemu makhluk itu ada yang kepala buaya, ada yang apa gitu. Ya kalau menurut aneh sih itu bunga tidur. Bahkan aneh mimpi terbang pun pernah. Ya memang namanya mimpi kan nggak nyata, Mas. Lah kalau menurut Ya begitulah. iya. Tapi Mas B selama ini masih belum tahu wujud sebenarnya dari Sontoloyo itu kayak gimana. Kalau mimpi, Mas, memang, Mas. Mimpi itu memang disebabkan apa yang sering kita tonton dan apa yang sering kita bayangkan itu tadi. Lah, kalau memang kita seringnya itu melihat, contohnya ya, Mas, contoh ya. Kalau kita seringnya lihat anime, maka kebawa ke kebawa ke anime, salah lagi. Kebawa ke mimpi gitu. Soalnya aku pernah mimpi ketemu wife. Enin itu siapa, woi? Mimpi ketemu anime, maksudnya kayak karakter anime gitu ya. Ngerti nggak? Kayak Enin karakter. siapa? Ayo. Wah. Semua amplop loh. Waduh, rahasia lah waifu itu rahasia lah. Intinya pernah Kok waifu? ke bawah ke mimpi pernah. Terus kayak habis nonton film monster gitu ya, atau terlalu memikirkan Ya.
Kan gini mas, aku kan belajar tentang astronomi juga, mempelajari tentang kayak lapisan-lapisan langit. Dan aku itu punya teori bahwasanya di setiap planet itu ada makhluk-makhluk yang belum pernah ditemukan oleh ilmuwan karena teknologi kita itu belum mencapai ke situ gitu loh. Dan setiap aneh membayangkan makhluk sesuai dengan kondisi alam yang berbeda-beda di tiap planet itu pasti bentuknya aneh-aneh dan memang kebawa ke mimpi bener. Jadi itu namanya itu kalau di kalau belajar psikologis ya itu ada namanya self suggestion gitu. Jadi itu kayak sugesti diri gitu. Jadi apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan gitu memang terbawa gitu. Mungkin kalau kalau ngelihat langsung mas, ngelihat langsung mungkin beneran itu hantu bener gitu. Mungkin bisa lah oke itu hantu bener. Tapi kalau mimpi itu nggak pasti. Terus tindihan sendiri ya mas ya. Kan katanya kena jin, kena apa. Padahal faktanya ya setelah aneh belajar sains ya, aneh belajar biologi. Ternyata itu karena eh, banyak stres ya. Pertama banyak stres, terus kedua kelelahan, jarang tidur. Habis itu ketiga apa ya istilahnya ya, terlalu kurang asupan makan gitu. Jadi intinya itu kondisi fisik itu lemah gitu. Jadi apalagi kalau posisi gitu ya? iya posisi terlentang gitu, akhirnya itu kita itu berhalusinasi ya. Memang dada sesak itu tadi karena efek samping dada terlentang, apalagi kalau tindihan biasanya kan ketambahan ya. Kalau aku tidur itu ngerangkul guling, gulingnya di atas, itu akan menimbulkan apa gitu, reaksi apa gitu. Kalau kalau kepo Mas B bisa baca itu. Ya kayak gitu. Lah kalau masalah jin sendiri pasti ada, jin itu pasti ada ya. Aku nggak ngomong jin setan nggak ada, pasti ada gitu. Cuma untuk kita misalnya ketemu jin atau setan, lah itu kita harus mempelajari dulu apakah itu hanya halusinasi, apakah itu beneran atau apakah memang ada yang salah gitu di otak kita gitu. Kayak gitu mas. Berarti untuk ketemu jin asli belum ya mas ya? Belum, alhamdulillah belum. Oh belum. Kayak misalnya kelihatan di pohon gitu ada jin gitu, kayak ada pocong gitu di pohon, belum ya? Belum. Kalau semisalnya kerasa kayak lewat tempat angker nih, misalnya nih naik motor lewat tempat angker, terus habis itu kerasa kayak sebelahnya itu kok merinding gitu, pernah ngerasain gitu? Kalau merindingnya sih ya kerasa sih kalau merinding. Karena wajar mas di tempat sepi gitu, nggak ada orang gitu ya. Karena mungkin nggak setan doang, mungkin bisa aja ada begal gitu ya. Malah lebih bahaya lagi dari setan itu kan, bawa apa istilahnya, bawa pecok. Iya. Karena kalau setan itu paling kan nyerang mental setan itu. Kalau begal itu nyerang fisik itu, wah malah bahaya itu. Makanya kalau aneh misalnya ya kalau kayak pergi keluar kota gitu, kayak jam-jam malam gitu, sebenarnya bukan mikirin setannya sih, takut ada begal apa kagak gitu. Soalnya kan aneh kan kalau perjalanan dari Mojokerto ke Lamongan itu biasanya kan lewati hutan-hutan yang gelap gulita, nggak ada penerangannya kan. Lah itu kan strategis banget tuh kalau sepi-sepi gitu. Kalau misalnya ada begal sembunyi kan, terus ada motor liwat dibacok dari belakang, kan strategis gitu karena tempatnya nggak ada lampu itu tadi. Bener nggak? Makanya Bener juga sih. makanya menurut aneh sebenarnya yang perlu ditakutkan itu bukan setan sih, tapi manusia. Bener bahaya manusia itu. Setuju nggak? Manusia tuh malah lebih gimana ya? Lebih bahaya karena nyerangnya itu fisik bisa, mental bisa. Kalau setan itu cuma nyerang mental aja mereka. Kalau fisik kan gimana ya? Kalau setan Itu ya belum pernah sejauh ini menyerang fisik, lebih ke mental kalau yang ku pelajari ya. Jadi setan itu mereka itu kebanyakannya itu kayak gini, kayak orang itu mensugesti orang lain gitu loh. Kayak ini tempat angker. Kamu kalau lewat sini pasti kamu bakal kena bala. Kalau kamu pipis di sini pasti kamu akan begini. Dan akhirnya itu selalu didengar terus kan, tertangkap di dalam otak memori manusia itu, tersimpan itu. Kan otak manusia itu selalu menyimpan apa yang mereka dengar dan mereka tangkap itu tadi mas. Jadi akhirnya itu mereka ya
ya itu tadi merasa wah ini pasti kalau gue lewat sini pasti kenapa-kenapa. Padahal belum membuktikan sendiri. Kalau aneh ekstrim mas, kalau aneh jujur ekstrim. Jadi Ya. jadi kalau misalnya ada tempat angker gitu ya, langsung aneh kencingin. Emang ekstrim caranya. Mungkin kalau orang lain, waduh lu gila lu pasti lu nggak selamat lu mati. Tapi alhamdulillah masih hidup mas. Masih hidup alhamdulillah. Masih bisa podcast malah. Iya, kita masih bisa podcast malah. Ya itu padahal udah berapa tahun itu aneh ngencingin tempat angker itu. Tapi ya nggak ada apa-apanya. Jadi memang harus kita membuktikan gitu. Bukan setannya nggak ada ya, setan pasti ada gitu. Kalau setan nggak ada ya Pasti ada. nggak mungkin ya orang diruqyah kesurupan gitu. Itu siapa yang masukin kalau bukan setan gitu. Tapi ya itu tadi cara membuktikan itu benar-benar setan atau kita lagi capek atau apa sugesti diri saja gitu. Ya itu harus kita sendiri yang membuktikan. Seperti itu mas. Kalau saran Ani sih kalau untuk mimpi-mimpi seperti itu ya memang ya harus ditanyakan kepada ahlinya ke tafsir mimpi. Jadi kalau di sana ada kiai nggak di Banyuwangi itu? Kiai-kiai Oh, di NU lah. Banyuwangi ada. Ah, kiai-kiai. Di apa itu? Di timurnya desa Mas B kan ada pondok tuh. Iya. Namanya Pondok Pesantren Aliman Kamil Mukamil. Lah itu samperin kiainya coba tanya. Yai, apa benar nih diganggu setan nih? Kalau kiainya bilang benar berarti diganggu setan benar. Dulu kan waktu kecil aku di situ emang. Oh gitu. Tapi nggak tanya-tanya ke kiai gitu. Aku Kalau ganggu. tanya-tanya sih ya mungkin soal apa ya? Soal gimana jadi orang yang utama gitulah. Kayak gitu. Kalau Sebenarnya soal mixing iya. masih belum kayaknya. Oh belum. Lah kapan-kapan coba tuh silaturahim ke pondok tanya yai. Kalau memang benar itu di mimpinya Mas B itu gangguan jin, berarti emang jin benar. Tapi kalau enggak itu bukan itu. Karena setiap mimpi itu pasti aneh-aneh. Kalau beliau jawabnya begitu, ya berarti bukan jin gitu. Soalnya kiai itu kan anu Mas, dikasih ilmu ya sama Allah ya. Bisa tahu orang gitu. Karena punya karomah ya, wali gitu. Jadi mungkin bisa tahu gitu itu setan apa bukan gitu. Ya memang solusinya ya itu tadi. Karena kalau tanya ke dukun sendiri sih juga dukun juga beda-beda ya Mas ya. Kadang dukun itu ada yang beneran dukun, ada yang cari duit gitu. Dan kalau kebanyakan memang yang aneh selidikin memang banyak yang gadungan memang dukun itu. Kamu akan sakti kalau mengamalkan kalau ininya dukun gitu. bayi? Apa? Apa Mas B? Bagaimana kalau dukun bayi? Wah itu beda lagi. Itu nggak kategori dukun itu. Beda lagi tuh. Dukun lahiran tuh. Kalau itu mah kayak bidan itu anjir. Beda lagi tuh. Ya itu tadi loh. Yang aneh maksud kayak dukun-dukun gimana ya. Kadang ada dukun yang beneran bisa nyantet ada. Katanya dukun ini dukun sakti gitu ya. Iya. Sekarang gini aja harus bisa membuktikan gitu kan. Apakah itu beneran sakti atau hanya trik sulap gitu mas. Karena memang ada ini. Kayak dukun yang dia itu melakukan kayak trik-trik receh tapi dianggap orang sakti gitu loh. Padahal itu ada tekniknya dan di dunia sulap itu ada itu. Lah itu perlu dibuktikan gitu. Kayak misalnya dukun kebal anti anu itu harus dibuktikan. Caranya dan bukan dukunnya yang maksudnya bacok badannya itu bukan dukunnya sendiri tapi coba Mas B pinjem apa pedang gitu. Coba Mbak Dukun saya pinjem pedangnya saya bacokkan ke Mbak Dukun beneran kebal apa kagak. Nah, kayak gitu. Jadi biar kita tahu dia palsu apa kagak gitu. Kalau dibacok nggak mempan wah sakti beneran itu. Tapi kalau berdarah ya nggak salah kita gitu ya. Karena dia katanya sakti gitu. Ya kayak gitu. Jadi memang kalau ya. gimana ya? Kalau kata kakek saya gini, seumpamanya ya. Seumpama kalau orang itu dibacok nggak mempan, nggak keluar darah. Iya. Nah, ada tipsnya ini. Jadi sebelum bacok si dukun itu tadi, pedang ini mau ditancapkan ke tanah dulu. Nah iya bener. Dia nancep apa kagak gitu. Biar tahu itu tajam apa kagak gitu. Nah, setelah ditancap nanti ditabur lagi baru dibacok.
Ya itu juga bisa itu. Atau coba cari kertas gitu ya, dipotong. Kalau potongannya rapi, itu berarti pedangnya emang tajam. Tapi kalau bergigi, motong kertasnya itu masih bergigi, berarti dia itu pakai pedang yang udah ditumpulin gitu. Sebenarnya simple sih. Iya, simple. Kalau pengen tahu orang sakti apa kagak gitu kan. Jadi ya kayak gitu sih. Soalnya banyak yang ngaku-ngaku saya sakti gitu, mengamalkan puasa kayak gini 30 hari nggak keluar, nggak makan gitu katanya. Wih, hebat bener masih hidup gitu. Tapi ya itu tadi 30 hari pembuktiannya. nggak makan. Padahal umumnya manusia itu bisa bertahan selama 6 hari kalau nggak makan itu. Lah iya, makanya harus dibuktikan secara logis gitu, Mas. Karena apapun di dunia ini kan ya harus ada pembuktian gitu. Kalau nggak ada pembuktian ya berarti omdo gitu. Cuman omong doang, ngomong kosong gitu. Kalau Ani sendiri pernah ada pengalaman itu ikut ilmu kebatinan. Jadi dulu MTS kelas 3 itu Ani itu masih ikut perguruan. Ani siapa? Ani itu saya, Ani. Itu bukan Ani, bukan. Ani itu calon lu anjir. Calon gua. Iya itu calon lu itu. Lu kan naksir dia kan. Bukan. Gua tampol lu. Ya maksudnya Ani ya, Ana lah, Ana gue lah, gimana sih? Ya, jadi masa kagak ngerti. Piye to Mas sampean iki? Kok jadi Ani tok ya? Wah, bukan Ani itu. Ani itu calon lu anjir. Bukan. Ya. Jadi di pas kelas 3 MTS itu Ani itu ikut perguruan tenaga dalam yang nggak perlu Ani sebutkan. Apa nama perguruan itu nggak perlu. Karena kalau disebutkan itu nanti akan banyak yang nggak terima gitu. Dan kalau Ani bongkar nanti malah runyam nanti urusannya. Cukup Ani sensor saja. Ya Ani ikut perguruan tenaga dalam itu diajarkan Di privasi saja. iya aneh intinya aneh apa ya sensor gitu aneh sensor jadi kan nggak tahu nih karena perguruan kan banyak gitu ininya aneh sensor lah itu kan apa namanya itu aneh diajarkan tuh kayak puasa gitu harus mandi kembang mandi kembang habis itu ada niat ingsun poso mutih krono dapat sakti kayak gitulah intinya biar sakti gitu Posomu teh. eh Posomu teh. iya poso muteh ngono kae niat ingsun poso Posomu teh itu syarat untuk aji jalan goyang ya. loh iya makanya itu ini makanya nih aneh bongkar nih kayak gitulah sebenarnya ada niatnya banyak gitu. Jadi itu cuma salah satu saja Jadi gini, dulu kan aku pernah baca buku primbon gitu ya. iya Baca buku primbon. Lah, di Lala itu ada bab tentang aji jalan goyang. Jadi sebelum puasa muteh itu harus baca niatnya dulu. Pamannya gini ya, saya sebutin sebagian aja. Ingsun ametah hajiku jalan goyang bla 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 dan seterusnya gitu. iya Habis itu puasa muteh. Sedangkan puasa muteh itu puasa tapi berbuka dengan cuma pakai nasi sama air putih aja. sama air putih lah itu syaratnya sama nasi sama air putih dan itu ada batasan jam-jamnya gitu jadi itu batasannya itu ya juga ada batasannya. Dia itu batasannya itu cuman matokin sampai makan itu bolehnya cuman dari jam 6 sampai jam 7 sebelumnya udah nggak boleh makan lagi tuh jadi udah durasinya itu pendek banget tuh cuman 1 jam tuh nggak boleh lagi habis itu jadi itu udah sepaket sama sahurnya gitu cuman nasi sama air putih terus nggak boleh ditambahin kerupuk walaupun warnanya sama putihnya nggak boleh tuh Ya nggak boleh, cuman iya nggak boleh nasi doang. itu aneh pelajarin habis itu apa istilahnya itu diajarin apa amalan-amalan dan itu pakai casing agama gitu loh kayak berkedok agama gitu kayak contohnya itu membaca wirid sekian bisa melihat ini nanti tahu Aji Rogo Sukmo tahu nggak dari tubuh
Aji Rogo Sukmo itu kita itu bisa keluar dari tubuh kita. Wih, keren sakti anjir. Itu gue itu belajar Aji Gosukmo itu loh. kayak pernah denger gitu loh. Aji Rogo Sukmo itu dia itu bisa keluar tuh dari raganya tuh. Wih, ini gue ceritain ini keren nih, wih. Jadi, Berarti kayak Dan Kato gitu. hah? Apa? Kayak Dan Kato gitu. Ya Kayak kayak Dan Kato. apa tuh? Apa tuh? Dan Kato kan pacarnya Sunade. Wah, anjir. Dan Kato itu juga memiliki kemampuan jadi bisa memisahkan dari raganya gitu loh. Wih, keren keren keren. Lah ini intinya kayak gini. Jadi kan ngamalin deh kayak wirid gini 1000 kali. Nanti ganti-ganti. Habis itu Robana Atina begini 1000 kali gitu, diamalin gitu. Sambil konsentrasi dan membersihkan diri katanya. Jadi amalannya itu harus wudu-wudu dulu, harus pernapasan dan segala macam bla 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 gitu. Dan aneh itu merasakan itu. Jadi itu kan mulainya itu setengah 12 kan, setengah 12 jam 12 ke atas itu kita itu sudah mulai itu. Mulai semedi sambil wirid. Habis itu setengah 1 itu sudah mulai melihat kayak penampakan-penampakan di sekitar gitu. Jadi kayak bisa melihat kayak misalnya genderuwo gitu ya. Terus habis itu melihat tahu Jostro itu kayak genderuwo tapi gendut warnanya hitam. Warnanya merah gitu. Matanya merah gitu. Jostro kalau di sini namanya. Terus melihat kelabang raksasa juga. Aneh-aneh, pokoknya yang dilihat tuh aneh-aneh. Terus lihat macan besar lari. Apa aja kelihatan tuh intinya. Lah itu sampai jam 1 itu badan itu rasanya bisa jalan-jalan di tempat sekitar loh, beneran. Padahal aneh kerasa tubuh itu masih duduk ya. Tapi aneh melihat diri aneh itu sudah jalan-jalan. Bahkan aneh itu bisa melihat sekeliling-sekeliling. Kayak misalnya kamar mandi kan jarak 10 meter gitu. 10 meter. Ya 10 meteran gitulah misalnya. Itu bisa kelihatan tuh, bisa aneh lihat baknya kayak gini. Terus habis itu klosetnya gini, terus aneh bisa nyamperin apa itu namanya tuh kayak ruang-ruang kelas ya. Masuk dan itu buku-bukunya kayak gini. Terus di kamar mandi itu ada itu kayak lelaki berjenggot. Jenggotnya putih, laki tua, rambutnya panjang dan pakaiannya itu putih-putih tuh. Dia itu sedang menunggu di kamar mandi itu. Lalu ada makhluk hitam raksasa yang matanya merah menyala. Seperti hatiku yang menyala karena anjay malah bucin. Iya. Oh iya. Ya ini serius ya. Jadi aneh melihat apapun itu di sekitar itu. Dan habis mengamalkan meditasi itu tadi kan selama kalau nggak salah setengah 12 sampai jam 2 itu berarti berapa jam? 2 jam ya? 2 jam setengah ya? 2 jam setengah. 2 jam setengah habis itu setengah 3 ke aula MI kan. Ke aula MI. Habis itu kita itu di situ meditasi lagi, tapi matanya itu terbuka meditasinya. Dan aneh lihat itu di tangga itu ada sesosok wanita. Wanitanya itu dia itu menggendong bayi dan bayinya itu wajahnya itu hancur. Jadi bayinya itu dia itu wajahnya bersinar warna hijau hancur dan kakinya ngambang, yang gendong itu ibunya itu. Lalu di situ itu dengan jurus-jurus yang sudah dipelajari lah intinya, tenaga dalam dan puasa-puasa sebagainya itu apa istilahnya itu kita coba tembakan ke sana dan baca-baca amalan juga dan bisa memukul mundur itu tadi. Bisa memukul mundur dan akhirnya udah sampai subuh dan kita udah nyelesain semua itu tadi kayak pembukaan batin gitu, meditasi semuanya udah selesai. Dan selang beberapa bulan kan ada tuh ruqyah di sekolah tuh, aneh coba ikut ruqyah nih. Itu di ruqyah sama ustadznya tuh dibaca-bacain ayat-ayat Quran lah intinya lah. Itu badan itu rasanya kayak kebakar terus menggigil. Habis itu setiap melihat kan itu kan aneh merem kan, aneh itu melihat mata yang menyala-nyala, jadi mata warna merah, matanya terbakar dan ada teriakan di telinga, wah. Jadi tiap ada lantunan itu teriakannya itu makin kenceng sampai makin hilang. Dan setelah di ruqyah itu aneh udah nggak bisa kayak apa ya istilahnya,
melihat seperti itu lagi. Dan aneh kan tanya kan, kenapa kok aneh nggak bisa melihat gitu? Sudah nggak bisa, padahal aneh sudah mengamalkan itu tadi, sudah puasa itu tadi. Kenapa kok aneh nggak bisa aji rogo sukmo? Padahal kan sudah diajarkan. Aneh tanya tuh ke ustadznya, kok aneh udah nggak bisa gini lagi, gimana nih? Dijelaskan lah sama beliau, katanya begini katanya. Sebenarnya makhluk halus itu kalau dia merasuki diri, kalau orang dia tuh terlalu lama merenung gini, orang pernah dengar gak orang makin melamun kemasukan setan? Pernah dengar gak? Pernah kan? Ya pernah sih kalau itu. Lah itu melamun tuh, masih melamun lah, apalagi berdiam berjam-jam gitu, berdiam berjam-jam dengan konsentrasi tinggi dan nggak apa ya istilahnya, dan nggak peduli dengan sekitar gitu. Yang penting kita serius ke satu fokus itu tadi. Maka itu pikiran itu akan mudah dimasuki oleh jin-jin itu tadi. Jadi pori-pori itu adalah ruang yang cukup istilahnya, ruang pintu buat mereka masuk, itulah kayak gerbangnya gitu loh. Kayak misalnya sekolah ada gerbang, itu masuknya itu ya lewat gerbang utama itu tadi lah. Gerbang utamanya ya pori-pori manusia itu tadi, masuk lewat pembuluh darah, akhirnya mengalir ke otak. Kalau dijelaskan secara sains ya, mengalir ke otak gitu tadi. Akhirnya otak itu merefleksi istilahnya ya, apa yang kita konsentrasikan itu tadi, dan jin yang masuk lewat peredaran darah itu tadi membuatlah halusinasi seperti itu. Sebenarnya hakikatnya kan manusia kan, kalau yang katanya beliau yang meruqyah saya itu tidak bisa melihat hal-hal gaib. Kalaupun bisa melihat hal-hal gaib, maka itu adalah efek samping dari jin-jin yang masuk dari peredaran darah manusia itu tadi. Akhirnya membuat manusia seakan-akan melihat itu nyata, bisa keluar dari tubuh dan apa sebagainya. Karena apa? Itu tadi ya, ulah jin itu tadi. Hakikatnya sih manusia nggak ada yang bisa melihat jin-jin itu, karena yang mengetahui hal-hal gaib itu kan hanya Allah saja ya. Ya kayak gitu. Jadi mungkin aneh berpikir, oh mungkin seperti ini, mungkin aneh seperti keluar dari tubuh gitu kan, bisa lihat kuntilanak dan sebagainya. Dan aneh sadar itu bukan wujud mereka yang asli gitu. Karena itu ustadz itu cerita ke aneh bahwasanya kalau jin atau makhluk gaib itu kalau masuk ke dunia manusia, maka niscaya kita itu bisa menyentuh dia. Makanya di dunia jin itu haram mereka buat masuk ke dunia manusia itu tadi. Karena kalau udah masuk ke dunia manusia, udah diajar habis-habis sama manusia. Karena hakikatnya jin itu lemah, mereka itu sakti kalau di dunia mereka aja gitu. Saktinya kalau di alam gaib aja. Kalau udah masuk ke kita, kayak jadi dia itu ustadz itu ya menganalogikan sesuatu seperti ini ke aneh itu. Misalnya contoh, ahli kungfu itu hebat di darat, bisa mengalahkan banyak orang. Tapi kalau dimasukkan ke air jadi makanan sama ikan hiu. Sebaliknya ikan hiu kalau dibawa ke darat, dia jangankan kita nggak ngelawan, kita diemin aja sejam udah mati. Lah jin pun seperti itu. Jin kalau udah masuk ke dunia manusia diajar habis-habisan. Makanya Rasulullah SAW itu kan pernah tuh diganggu jin itu, langsung dicekek tuh jin, langsung mengkerut jadi kecil. Akhirnya diikat di tiang dan dibuat mainan sama anak kecil pagi harinya. Terus ada kisah juga. Kalau nggak salah itu ada juga deh. Iya. Umar bin Khattab tuh malah ngajak duel tangan kosong. Iya, karena apa? Mereka itu lemah kalau masuk ke alam kita itu tadi. Lah kenapa kok kita itu lemah musuh mereka? Karena kita itu terbawa ke alam mereka itu tadi. Kita melihat apa-apa yang tidak sebenarnya kita lihat gitu loh. Jadi semua itu hanya kefanaan, kayak lagu aneh gitu, fana. Wih, malah promosi anjir. Ya. Intinya kayak gitu lah. Apa itu yang beach block itu ya? Oh, bukan sih. Ada yang puisi fana itu loh. Oh, yang puisi fana, kira yang beach block itu. Soalnya itu juga ada Easter egg-nya itu loh. Oh iya. Sebenarnya itu buat ya kali aja kalau Mas bikin soundtrack horor anjir. Kalau cerita horor kali aja pengen make ya silakan make gitu. Soalnya ya rencananya sih bukan cerita horor sih, tapi di filmnya malah. Filmnya ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Pas adegan gimana gitu, kalau adegan menegangkan pakai backsound itu. Jadi nggak selalu pakai backsound tradisional lu, enggak, jadi dicampur itu loh. Iya benar.
Jadi biar nggak bosenin gitulah, ada nuansa-nuansa baru gitulah. Ya. Ya, jadi biar penonton tuh nggak bosen gitu loh. Mm-mm. Makanya nih selalu ngasih tahu ke siapapun bahwasanya udahlah jangan terlalu takut sama mereka lah. Kalau bisa kencingin aja tuh tempat angker tuh. Sekalian aja gitu kan. Apa bener nggak kita ngencingin gitu besoknya mati? Kalau enggak ya berarti ya enggak, berarti hoax gitu. Simple aja kayak gitu. Ya kayak itu tadi loh, kayak apa? Aneh ikut kebatinan, ikut itu tadi. Setelah aneh diruqyah dan dijelaskan, oh ternyata seperti itu sistem mereka ya. Jadi aneh paham. Ternyata itu bukanlah sesuatu yang nyata gitu loh. Bukan jinnya loh ya, maksudnya apa yang kita lihat gitu ya. Sedangkan jinnya itu tidak berada di situ. Sedangkan kita melihat itu seakan-akan mereka berada di situ. Lalu gimana penampakan yang ada di YouTube gitu? Itu real apa editing? Apa atau gimana? Ya itu perlu dicari tahu. Tanyakan kepada ahli Adobe Maker atau apa. Karena yang tahu cuman mereka editor-editor. Bener nggak ini diedit? Bener nggak apa gitu? Kalau itu mereka bilang itu real ya berarti real gitu. Karena kan semua sekarang itu zaman canggih, bisa dimanipulasi. CGI aja kelihatannya kayak beneran gitu kan. Padahal sejatinya ya cuman CGI, nggak beneran, nggak nyata gitu. Zaman sekarang kan memang canggih. Kamu tahu nggak apa itu Paul Walker? Iya, tahu. Paul Walker kan sudah meninggal loh. Nah, karena efek CGI itu canggih, jadi itu seakan-akan Paul Walker itu masih hidup gitu. Iya, karena ya itu tadi loh, karena semua itu serba serba maju sekarang, bisa dimanipulasi gitu. Suara aja bisa dimanipulasi gitu, wajah bisa dimanipulasi. Nah Iya, makanya jahat tuh kalau ada. Makanya kalau aneh lihat konten-konten horor di YouTube, kelihatannya di foto itu, ganteng, cantik, bahkan ketemu di real life, aduh, burik, pakai efek B12 anjir, pakai efek B12 itu, makanya kelihatan kinclong. Venom 12 ya pakai IG. Oh iya, filter IG kan jahat ya, gila sih, gila. Makanya kalau aneh di share teman-teman konten-konten horor gitu, ya aneh tonton dulu. Oh kayak gini gitu. Ya aneh nggak langsung komen editan gitu, nggak. Cuma biarkan netizen yang berkomentar gitu kan. Ya ada yang pro dan kontra. Yang pro mengatakan ini nggak editan, hantu itu ada. Lah yang bilang hantu nggak ada siapa? Hantu ada gitu kan. Cuma itu bener apa enggak itu? Editan apa enggak? Dan ada yang bilang itu editan gitu. Yang kontra kan gitu. Dan yang bilang itu editan nih, dianggapnya nggak percaya gaib gitu. Padahal kan yang dia katakan itu bukan masalah hantunya, tapi masalah video itu fake apa enggak gitu loh. Dan ini yang bales bahwasanya lu nggak percaya gaib, ini kan goblok dia gitu. Nggak tanya yang dimaksud mana. Padahal kan yang dimaksud itu editannya gitu, bukan gaibnya gitu. Kok malah bahas gaibnya? Lu nggak percaya gaib lu. Lah ini kan termasuk salah paham atau salah baca atau mungkin gimana ya? Mungkin pas sekolah tidur atau gimana ya, kurang tahu juga gitu. Kayak gitu sih. Makanya mojo legi. Mojonya jadi legi. Harusnya pahit, mojo pahit. Jadinya mojo legi. Jadi manis ya, nggak pahit. Wah, kalau itu berarti mojonya ngebab tuh. Aduh. Oh ya, BTW ngomong-ngomong masalah gaib nih. Itu aneh itu juga pernah dengar bahwasannya ada teori yang mengatakan bahwasannya kita ini manusia virtual gitu. Jadi kita itu hidup di dalam prosesor komputer. Menanggapi statement gitu gimana menurut Mas B? Gimana tuh? Gimana? Jadi kita itu cuma manusia virtual gitu yang dibuat seakan-akan nyata, dan kehidupan kita itu ada bugnya sebenarnya gitu. Ada bugnya, dan kita itu merasa kita itu nyata padahal kita itu virtual dan ada yang sedang melihat kita. Itu pendapat Mas B gimana tentang teori seperti itu? Gimana tuh? Kalau itu gimana ya? Aneh-aneh orang sekarang. Gimana tuh? Nggak bisa jelasin gua. Itu IQ-nya udah menembus langit anjir.
Saking pinternya tuh. Sampai nggak bisa mikir lagi gua. Aduh. Gila bener sih, gila sih. Tapi ya hebat perlu diapresiasi, hebat. Orang kayak gini nih bisa terkenal nih ya, hebat, harus diviralin ya. Yang buat teori ini ya. Sayangnya ini belum tahu siapa yang buat teori ini, belum tahu nih. Belum tahu. Iya, tahu-tahu udah teorinya udah ada gitu. Harusnya diviralin juga tuh. Tahu-tahu patung kesambet jedek jadi Mas B. Waduh. Nah itu kalau itu beda lagi ceritanya itu. Kalau itu sejarahnya Mas B itu. Aduh. Tapi gue ya kan, kok bisa ya gue sampai di virtual world. Loh, tapi bagus loh. Maksudnya ini juga suatu kesempatan emas. Kenapa suatu kesempatan emas? Karena dengan adanya orang-orang seperti Mas B ini yang istilahnya menjunjung tinggi kebudayaan dan kerama dan tata krama masyarakat, maka akan bisa memperbaiki akhlak-akhlak generasi muda Indonesia ke depannya. Karena kita tahu sendiri kan, udah nggak karu-karuan ya, anak bangsa ini udah mulutnya itu sudah kayak, iya. Makanya kita butuh orang-orang berbudaya dan beragama, itu butuh sekali kita. Dan aneh ada geraknya di agama dan ente geraknya di budaya. Jadi kita ada ada tempatnya masing-masing dan kita harus kerjasama itu tadi, memperbaiki anak bangsa. Kayak gitu sih intinya sih. Ya. Pesan Mas B nih. Pesan Mas B buat ibu-ibu ini. Apa? Ada nggak yang mau disampaikan nih? Kok ada wibu lagi ya? Nggak apa-apa lah. Biar ibu-ibu ini terbuka lah pikirannya. Biar terbuka gitu. Kan ya sudah aku bilang, wibu sih boleh, tapi gimana ya, masa kamu harus lupa dengan budayamu sendiri? Ya, kan? Iya benar. Apalagi padahal seni itu kalau kata guru-guru kan seni itu adalah sekian gitu ya. Iya. Tapi kalau menurut Mas B itu bukan seperti itu. Gimana tuh? Seni itu adalah ekspresi jiwa. Widih. Ekspresi jiwa. Iya. Saumpama awakmu bungkuk, duduk sambil rokokan. Nah, tiba-tiba rokokmu jatuh. Itu pun bisa jadi seni. Iya bener sih. Gerak-gerik, rasa gitu. Apa yang kita lakukan gitu. Iya. Itu seni memang. Apa yang kita ciptakan gitu. Kehidupan di sehari-hari itu bisa juga jadi seni gitu. Iya bener juga gitu. Skill kita ya. Itu kan seni juga ya Mas ya. Iya. Tapi ya itu tadi loh, paling enggak kan gini, aneh kan mirisnya gini ya, kayak maksudnya wong Jawa ra weruh Jawane ngomong karo wong tuwe basa ra iso. Nganggo kromo halus wae ra iso. Cah saiki kuwi. Kan itu miris bagi kita, miris sekali. Kenapa? Itu Karena tergantung orang tua yang mendidik. Lah iya, kalau dibeliin PC, dikasih PS, nggak pernah keluar gitu kan. Maaf ya, kalau ada wibu yang sindir ya, lu kesindir bodoh amat. Memang lu harus introspeksi diri juga gitu loh. Yang Mas B kecewa itu satu. Apa? Kenapa kok pelajaran bahasa Jawa dipakai sebagai muatan lokal, lah itu muatan nasional? Kalau muatan nasional itu kan beda-beda. Maksudnya kan nggak semua tempat dia itu pakai bahasa Jawa gitu. Tapi paling nggak tiap provinsi itu harusnya istilahnya menanamkan bahwasanya di tiap tempat itu bahasa-bahasa daerah harus dilestarikan. Kenapa? Karena di tiap daerah itu ada tata krama masing-masing yang tata kramanya itu menjunjung tinggi kebaikan seperti itu. Bener gak? Tapi sekarang bukan muatan nasional deh. Internasional gitu. Internasional malah iya. Suriname, terus di India ya ana sing iso. Afrika ya ana sing iso. Tapi Mas nek menurutku ki yo, aja nek basa kabeh kuwi mesti nek jaman saiki internasional kabeh Mas. Ra nek sing ra internasional kuwi. Buktine nek Indonesia wae wake cah desa-desa pinter basa Inggris.
cah cilik-cilik ku. Ancen ora memang zamane wis koyo ngono kae. Bahkan cah-cah sing iso basa Perancis ku ya akeh Mas. Memang zamannya sudah digital gitu, sudah berbeda dengan zaman dulu. Nah, ya. Jadi semua bahasa, bahkan orang Jawa yang banyak bisa bahasa Sunda, orang Sunda bisa bahasa Jawa. Itu kalau di zaman ini memang sudah biasa karena apa? Karena era-era digital seperti itu, Mas. Tapi aku malah lebih gumun ning Suriname. Heeh. Kui ero Mas sampean sejarahne. Hanya 90 iya, 95% tuh Jawa. banyak yang bisa bahasa Jawa. Heeh. Turunan Jawa ya oke nek kono. Lho, sampean weruh Mas, Jepang iku jarene ya krungu-krungu ya. Iku jarene kancaku kuwi. Iya. Jarene turunan Jawa, campuran Cina ambek Kazakhstan. Tapi wallahu alam bisawab ya Mas. Saudara tua. Iya, iku jarene iku ya turunan saka Nusantara juga. Ya wallahu alam sih. Soalnya ras di dunia iki kan ya campur-campur ya Mas. Nek kuwi Gusti Allah sing ngerti lah. Heeh. Terus enek-enek maneh sing wong Jawa iki turunane iki percampuran iki wis buwe kok Mas. Soale wong saiki kan wake ya. Anjir turunan Nabi Adam wis warna-warna. Wis ora kena diitung. Wis bingung nek mikir ngono kadang, utek ra nutut. Wis terlalu akeh lah. Ya ya. Piye lanjut Mas. Ya dadine iki dadi wong iki kudu sing andhap asok lah, andhap hati lah ngono. Bener kuwi Mas. Asne menurutku dhewe kabeh ku nguruki apik Mas. Cuma nanging manungsa dhewe ora gelem balik saka jati dirine. Jati dirine Jawa ya Jawa, jati dirine Islam ya Islam, ora usah niru-niru wong kae-kae. Jane kan apa sing jati dirine kene ya kene kudu jadilah diri sendiri. Kudu bangga ngono ya Mas yo. Jane ra apa-apa sih. Kudu bangga di sendiri itu kudu bangga. Ra apa-apa. Kalau Mas B karakternya emang cempreng gini ya sudah menjadi ciri khas Mas B, bukan ciri khas orang lain. Kuwi wis fitro saking pangeran jan Mas. Ayo, iki wis apa ya jenenge? Iki wis gimmick iki wisane. Mas B ya kadang seneng ngejak bion. Kadang yo iya. Ada nesu. Ya wajar toh Mas yo. Ya wajar toh. Kadang nek guyon kenemenan kan yo mesti nesu toh. Masih aku yo ngono. Mesti nesu. Iya, terus dene mek ngefans to di jodone alami. Lho, jarene waifu, piye to? Lama tata NKM FS. Lho nek waifu ya mesti san wae to. Ora ngono ha. Yo, piye yo? Ini loh, aku gak sampai segitunya gitu loh. Aku ngefans soal iki. Piye yo? Yo konten iki ya api-api ngono. Terus yo rada sopan. Oh, aku yo rapi. Aku rapi berarti kontenku. Kontenku rapi berarti. Kontenku sih apa jenenge? Apik sih apik tapi yo enek sing lebih apik saka aku ngono. Waduh, jonjong awake dhewe iki. Ya, konten saya itu memang bagus, katanya tapi. Katanya, Yo. Tapi itu menurut saya itu masih ada yang lebih bagus selain saya gitu loh. Iya, di atas langit masih ada langit, ya seperti itu. Nah. Ya kayak gitu sih. Ya jadi apa menurut Mas B kira-kira pesan-pesan terakhir buat para penonton gitu? Kali aja ada masukan atau motivasi apa gitu? Silakan disampaikan. Gini. Temukanlah jati dirimu. Jika kamu berasal dari Aceh, ya dari Aceh. Kalau dari Jawa ya dari Jawa. Dari Bali ya dari Bali. Dari Dayak ya Dayak. Gitu loh. Mantap tenan. Rungokne guys, rungokne. Kalau sudah diperintah menjadi seumpamanya jadi orang Jawa, ya udah jadi orang Jawa. Gak usah berubah jadi apa gitu. Wih, di jamaah iya iki sampean iki. Iku lah kata-kata Cak Nun to, Mas. Lah iya toh. Wah, seneng ndeleng mak iya sisan iki. Aduh. Sip tenan iki. Apa? Lah kata
kata Cak Nun gini, ada yang bilang kalau gamelan itu kan haram toh. Terus Cak Nun bilang gini, iki tutuk iki kalau ditutuk ke bonang itu halal. Tapi kalau ditutuk ke kepalamu, Nah, iya weru. Jane wong kuwi ngene Mas, ora salah pertanyaane. Jane salah iku wong kuwi takone iku nduk nggon sing ra bener. Maksudnya ngene, bukan tempatnya gitu. Dia bertanya gitu. Beda lagi kalau dia bertanya di forumnya. Maka fair-fair saja lah. Tapi Cak Nun ini kan beliau budayawan gitu ya. Jadi ya benar beliau membahas agama tapi beliau itu budayawan. Seharusnya yang beliau kalau bertanya itu ke Cak Nun terkait hal-hal yang menyangkut nasionalisme dan kebudayaan Jawa seperti itu. Nah kalau beliau tanyanya seperti itu ke Cak Nun, ya maka jawabnya kan seperti itu gitu, kurang tepat kalau menurut saya gitu. Ya itu sing goblok wonge aja Mas. Takok ngono ya nang Cak Nun. Ya digobloke Cak Nun bisa ra salah Cak Nune. Lah saiki kaya contoh ngene to Mas. Saiki apa wong NU tahlilan wong Muhammadiyah ra tahlilan. Nanging misale ana wong NU ngisi tahlilan ning Muhammadiyah ya diamuk karo wong Muhammadiyah Mas, wong Muhammadiyah ra tahlilan. Bener apa ora? Kan bener to? Bener to? Diamuk to? Pasti diusir to? Oke nih ra tahlilan malah ngadake tahlilan. Lah masih Cak Nun yo ngono kae. Wong Cak Nun budayawan kok malah dilarang gak oleh berkreasi. Yo diamuk ambek Cak Nun. Lho aku iki budayawan kan ngono lho. Yo ngamuk Cak Nun. Iya. Jane kabeh ku ono porsine, ono nggone. Padha kaya colokan kuwi Mas. Colokan nek dicelekno stop kontak kuwi yo listrike ngalir. Nanging nek dicolokke ning irungmu iku kuwi ra bener kuwi. Ya mengo irungmu tak colopi stop kontak mengo irungmu. Apa? Ujung ujungnya gini. Gak terima, gelut kita. Lah yo. Padahal kan ra salah iku ne yo. Salah nih keliru ngencepno keliru nele kan ngono ya Mas yo. Lah yo. Padha kaya ngene Mas. Telek kuwi diguake nang kloset, nang WC, ora ditelen nek piring. Nek kowe telek ditelen ning piring ya dikaploki wong kowe, wong piring gawe mangan. Ra ngono to. Dikamplengi wong kowe. Gondeng tenan wis. Jan wong saiki kuwi raru panggonan, raru dur. Ngomong kuwi ra ngerti porsine ngono. Kadang ngono Mas. Heeh. Kuwi uteke kudu didandani sithik. Anu apa? Rodok selering. BTW ini nggak usah dikasih subtitle ya biarin subscriber gua bingung gitu. Ini ngomong paan gitu. Ini ngomong paan nih biar mereka biar toleh gitu ya Mas. Biar cari sendiri ya. Iya. Tapi kalau subtitle langsung lewat YouTube ya jadinya malah enggak. Iya. Biarin biar bingung mereka. Kadang tuh aku pernah lihat itu channelnya inisial N lah gitu. YouTuber juga ngasih subtitle langsung dari YouTube. Terjemahannya malah lucu-lucu gitu. Iya, ada yang babi, ada yang anak ngawur biasanya. Ngawur gue biasanya. Ada subtitlenya. Heran aku wong saiki Mas. Ya wis ngono kae yo Mas yo. Ya terima kasih ya penonton ya yang enggak tahu artinya ya. Ya udahlah kalian belajar lah. Enggak tahu artinya ya belajar gitu. Yang enggak tahu artinya silakan belajar di Mas B atau Mas Yakagami. Waduh, ojo tak celatui monggo Mas. Ojo. Malah mundak tak celatui monggo. Jo. Aduh. Apa itu mau tak cerita nih? Apa kuwi? Dulu itu ada temen gua dari Lampung kalau nggak salah. Iya Lampung. Namanya nggak saya sebutin namanya. Nah terus tuh temen itu tuh tanya ke gua gitu loh. Tanya gimana lo? Segawon itu artinya apa gitu loh. Mas ojo dijawab segorawon lo yo Mas yo. Ojo dijawab segorawon yo. Segawon itu artinya ganteng. Lah kok upload di story WA.
katanya gini, aku segawon. Ngawur sampean gue. Ngawur sampean gue. Aduh, Railo. Tajam, ya kamu sangat segawon sekali. Railo sampean. Oh, Tapi ya apa itu ujung-ujungnya ya aku sing kena batunya. yo sampean ngawur Mas. Ra oleh gue. Aku sing kena batunya. Jadi gini, kan aku bilang, ya kamu itu sangat segawon sekali gitu. Oh berarti Mas B juga segawon ya Jeput. Anjir. Dikatain si kawan juga akhirnya lu. Ya lu sih ngajarin ke dia gitu kan. Kena batunya. Jadinya ya gitu, dia ngatain balik ke lu anjir. Aduh. Ya udah ya. Kayak gitu doang Closing. podcast kita gitu. Maaf kalau kelamaan ya. Kalau kalian nggak tahu artinya ya udahlah, kalian kan ada translate, zaman sekarang kan canggih gitu kan. Masa punya HP mahal jagain subtitle aja gitu. Soalnya gue kadang gitu nonton mantengin VTuber Jepang gitu nggak tahu artinya gue. Tahu cuman sedikit doang. Sedikit doang gue taunya. Ya udahlah. Ya. Taunya cuman apa itu? Ya. Apa itu jenenge? Kimochi. Ora. Aku nek percakapan ringan ise wero aku. Nek sing percakapan antep wis ra wero aku. Ya ngono kae. Ya makasih ya Mina udah mantengin kita, podcast kita, dan jangan lupa kalian mampir di channelnya Mas B juga karena gue akan nyantumin link deskripsi di bawah dan kalian bisa ngikutin tuh banyak video keren-keren di sana. Dan kalian yang mau belajar budaya, kalian bisa ngikutin video-video Mas B karena di situ akan banyak video-video keren yang akan Mas B upload tiap harinya ya, seperti itu. Ya gue Via Kagami dan saya Mas B dari Banyuwangi, orang paling ganteng sedunia kata emak. kata emak ya. Ya kami mengucapkan pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye.